Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini atau pada video kali ini melanjutkan subbab dari bab sistem pertidaksamaan dua variabel ke subbab yang keenam, yaitu menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, di sini ada dua pertidaksamaan, yang atas pertidaksamaan kuadrat 1, yang sini pertidaksamaan kuadrat 2. Langkahnya sama ketika kita mau menggambar grafik, maka langkah yang pertama yaitu tentukan dulu titik potongnya ya. Kita beri perbedaan dulu, ini sebagai pertidaksamaan 1, ini sebagai pertidaksamaan yang kedua. Oke, kita cari dulu titik potongnya. Di sini ada langkah yang pertama yaitu tentukan titik potong dari pertidaksamaan 1 ya, dari pertidaksamaan 1 dulu yang atas. Nah, kalau titik potong maka yang memiliki 0 bergantian, y sama dengan 0, yang satunya x sama dengan 0. Sekarang kita uraikan dulu ketika y-nya yang bernilai 0. Nah, ketika y bernilai 0, siapakah nilai x-nya? Ketika mencari titik potong, maka pertidaksamaan berubah menjadi persamaan. Di sini ada y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, y-nya bernilai 0, maka ini 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Ini persamaan kuadrat, cari x-nya menggunakan pemfaktoran. Ya, ada kurung buka kurung tutup 2, jangan lupa sama dengan 0. X kuadrat, x-nya ada 2, 1 di depan, 1 di belakang. Nah, selanjutnya di sini sama di sini kita cari dua bilangan, apabila dijumlahkan hasilnya yang tengah yaitu negatif 4, apabila dikalikan hasilnya yang belakang yaitu positif 3. Nah, ini perkalian hasilnya positif, bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Karena hasil penjumlahannya negatif, maka pasti perkaliannya dari bilangan negatif kali negatif. Sehingga saya bisa uraikan 3 itu perkalian dari negatif 3 kali negatif 1. Kemudian jika negatif 3 ditambahkan dengan negatif 1, hasilnya adalah jelas negatif 4, sehingga memenuhi apa yang kita cari ya. Ketika dikalikan hasilnya positif 3, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Maka dua bilangan yang kita cari itu adalah negatif 3 dan negatif 1. Maka ini negatif 3, sini negatif 1. Oke, masing-masing sama dengan kan 0. Ada x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya bernilai 3 ya. Negatif pindah menjadi positif. Kemudian x dikurangi 1 juga sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah positif 1. Oke, kita bisa tentukan titiknya. Kalau y-nya 0, di sini x-nya 3, maka titiknya diperoleh x, y yaitu 3,0. Kemudian yang satunya, ketika y-nya sama dengan 0, x-nya bernilai 1, maka titiknya adalah x, y yaitu 1,0. Oke, itu dari y sama dengan 0. Sekarang ketika x-nya yang bernilai 0. Oke, sekarang jika x-nya yang bernilai 0 masih dengan pertidaksamaan 1, kalau titik potong berarti berubah menjadi persamaan ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Y yang dicari sama dengan x-nya gantikan 0, 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Maka y sama dengan 0 kurangi 0 tambah 3, hasilnya adalah positif 3. Sehingga pasangan titiknya x-nya 0, y-nya 3, pasangan titiknya x, y yaitu 0,3. Oke, sekarang bagaimana jika yang kedua ini? Langkah 2 kita juga masih menentukan titik potong, tapi sekarang beralih ke pertidaksamaan 2. Tentukan titik potong dari pertidaksamaan 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu ketika y-nya sama dengan 0, berarti pertidaksamaan tetap ya, berubah menjadi persamaan ketika mencari titik potong.
Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y-nya diganti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Persamaan kuadrat mencari nilai X pakai pemfaktoran. Bikin kurung buka kurung tutup ada 2 sama dengan 0 X kuadrat. X-nya ada 2, 1 di depan, 1 di belakang. Nah, sekarang cari dua bilangan ini. Dua bilangan yang apabila ditambah hasilnya yang tengah yaitu negatif 2. Dan apabila dikalikan hasilnya yang belakang yaitu negatif 8. Negatif 8 itu bisa perkalian dari 2 kali negatif 4. Nah, sekarang kalau dua bilangan ini dijumlahkan 2 tambah negatif 4 hasilnya adalah 2 kurangi 4 yaitu negatif 2. Ternyata cocok ya, sehingga dua bilangan yang kita cari itu adalah 2 dan negatif 4. Positif 2 dan negatif 4. Masing-masing sama dengan kan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya bernilai 0, positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Nilai X-nya adalah negatif 2. Yang satunya juga begitu, X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. X-nya bernilai 4. Nah, titiknya ini pun ada 2 ya. Kalau Y-nya 0, X-nya negatif 2, maka titiknya adalah negatif 2,0. Yang satunya kalau Y-nya 0, X-nya 4, maka titiknya adalah 4,0 X, Y. Sekarang ketika X-nya yang bernilai 0, tadi Y bernilai 0, sekarang X-nya yang bernilai 0, persamaannya sama, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y sama dengan X-nya gantikan 0, 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8, maka nilai Y sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 8. Kalau X-nya 0, Y-nya negatif 8, maka pasangan titiknya adalah 0, negatif 8. Nah, kalau kita sudah mencari semua titik potongnya, maka sekarang kita bisa menggambarkan grafiknya ya. Kita gambarkan di sebelah sini. Oke. Di sini ada langkah 3, menggambar grafik. Oke, kita akan menggambar grafik. Maka kita gambarkan dulu ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Sumbu X, sumbu Y, ini ada 0. Titiknya di sini ada negatif 2, 4, negatif 8, 1, 3 ya. Berarti kita buat saja kelipatan 4. Ini 4, sini 8. Nah, kalau ke kiri, berarti sini negatif 4, sini negatif 8. Ke atas, sini 4, sini 8. Ke bawah, berarti negatif ya, negatif 4. Dan ini negatif 8. Nah, kita letakkan titik dari pertidaksamaan 1 dulu. Ada 3,0. 3,0 berarti X-nya yang 3 di sini. 4 berarti sini ya. Ini ada titik 3,0. Kemudian ada 1,0 berarti di depannya lagi. Sini ada 1,0. Kemudian ini ada 0,3. Berarti di sini ya. Ini ada 0,3. Nah, dari ketiga titik ini kita hubungkan membentuk kurva ya, karena tadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini adalah kurva untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Sekarang kalau yang pertidaksamaan 2 titiknya ada negatif 2,0. Negatif 2,0 berarti di sini. Ini ada sini ya. Negatif 2,0. Kemudian ada 4,0 berarti di sini. Ini 4,0. Kemudian 0, negatif 8 di sini. Ini ada 0, negatif 8. Oke, dari ketiga ini kita
bentuk kurva lagi. Nah, ini kurva yang kedua melewati sini ya. Ini untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, kita yang dicari adalah daerah penyelesaian. Kalau daerah penyelesaian berarti kita harus mengarsir-arsir dulu ya. Ingat, yang diarsir itu daerah yang salah, sedangkan daerah yang bersih itu daerah yang benar. Nah, akhirnya nanti kita akan mencari daerah yang bersih atau yang benar ini sebagai DP atau daerah penyelesaian. Oke, untuk menentukan DP maka kita harus mengarsir dulu. Untuk mengarsir maka kita harus mengambil titik sembarang. Kalau menggambar grafik selalu ambil 0,0. Oke, kita ambil 0,0. Ambil 0,0. 0,0 ini kita substitusikan masing-masing ya ke pertidaksamaan. Ke pertidaksamaan 1 dulu ada Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 4X tambah 3. Karena yang diambil titik 0,0 artinya X-nya yang bernilai 0, Y-nya bernilai 0. Substitusi ke sini, Y-nya 0 lebih dari atau sama dengan X-nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. 0 lebih dari atau sama dengan 0 kurangi 0 tambah 3 hasilnya 3. 0 lebih dari 3, ini jelas pernyataan yang salah. Oke, kita langsung saja arsir. Ini berarti yang kecil ini ya. Nah, yang kecil ini tempatnya 0,0 di sini. Ini tempatnya 0,0. Ketika diambil 0,0 ternyata pernyataannya itu salah. Berarti untuk kurva yang kecil ini diambil 0,0, pernyataannya itu salah. Nah, yang diarsir itu yang salah. Jadi dari kurva kecil ini ketika tadi diambil 0,0 pernyataannya salah ya kan. Yang diarsir yang salah berarti jelas kita arsirnya ke arah 0,0 karena 0,0 itu daerah yang salah. Nah, jadi diarsirnya ke sini. Arsir yang salah 0,0 bernilai salah. Di sini tempatnya 0,0 maka diarsirnya mengarah ke 0,0. Sekarang substitusi 0,0 ke satunya. Ke pertidaksamaan 2, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y-nya ganti dengan 0, 0 lebih dari atau sama dengan X-nya 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 lebih dari atau sama dengan negatif 8. 0 lebih dari atau sama dengan negatif 8, jelas ini pernyataan yang benar ya. Jelas ini pernyataan yang benar, bilangan positif pasti lebih dari bilangan negatif. Oke, diambil 0,0 pernyataannya benar untuk kurva yang besar ini. Nah, untuk kurva yang besar ini kalau diambil 0,0 di sini, ternyata pernyataannya tadi pernyataan benar. Berarti untuk kurva ini 0,0 itu pernyataan yang benar. Yang diarsir adalah yang salah. Ketika diambil 0,0 itu benar, artinya semua daerah untuk kurva ini, kurva yang besar, daerah 0,0 itu benar, artinya daerah yang di luarnya itu salah, ya kan? Jadi yang kita arsir tadi adalah pernyataan yang salah. Kalau tadi diambil 0,0 itu benar, artinya untuk kurva yang besar 0,0 itu benar, yang salah yang di luar, yang diarsir yang salah, maka kita arsir daerah yang salah. Nah, untuk yang ini arsirannya nggak cuma sampai sini, tapi ini pun diarsir ya sampai sini. Nah, ini diarsir terus sampai ke bawah, sehingga daerah yang bersih itu yang merupakan DP atau daerah penyelesaian. Yang atas sama yang bawah ini juga termasuk DP. Nah, ini soalnya adalah pilihan ganda, maka perlu diingat ketika soal bilgan
DP adalah daerah yang diarsir. Nah, pada oret-oretan kita tadi DP itu daerah yang bersih ini ya. Ini daerah yang bersih ini tadi DP. Nah, karena ini pilihannya di Pilgan, maka daerah yang bersih ini kita cari sebagai daerah yang diarsir. Daerah yang bersih ini kita cari, daerah ini itu diarsir. Ini diarsir tapi yang kecil ini nggak masuk. Padahal yang kecil ini kan juga termasuk DP ya. Berarti A bukan. B jelas bukan, C jelas bukan, D bukan. Nah, sekarang kalau E juga mengarah ke daerah yang bersih ini dan semua daerahnya diarsir. Berarti jelas jawabannya adalah yang E. Sekarang ke contoh soal berikutnya, masih menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Di sini ada dua pertidaksamaan. Kita bedakan dulu, ini pertidaksamaan 1, yang bawah sebagai pertidaksamaan 2. Langkahnya sama seperti tadi. Ada langkah 1, kita tentukan titik potong dari pertidaksamaan 1. Nah, titik potong dari pertidaksamaan 1 caranya sama, kita buat dulu y-nya sama dengan 0. Kalau mencari titik potong, maka pertidaksamaan menjadi persamaan. Persamaannya menjadi y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, di sini y-nya yang bernilai 0, maka 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Persamaan kuadrat mencari nilai x dengan cara memfaktorkan. Bikin 2 kurung buka kurung tutup, x kuadrat, x1 di depan, x1-nya di belakang, sama dengan 0. Nah, ini cari dua bilangan ini. Dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya yang tengah yaitu negatif 3 dan yang dikalikan hasilnya yang belakang yaitu positif 2. Perkalian positif bisa negatif kali negatif ya. Kita coba 2 itu bisa perkalian negatif 2 kali negatif 1. Nah, sekarang kalau dijumlahkan keduanya, negatif 2 ditambah negatif 1, hasilnya adalah, oh ternyata hasilnya negatif 3, kan cocok ya. Jadi, dua bilangan yang kita cari ini adalah negatif 2 dan negatif 1. Oke, masing-masing disama dengan 0, x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x-nya positif 2. Yang satunya, x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Pindah ruas jadi positif ya. Sehingga ini kita peroleh 2 titik, kalau y-nya 0, x-nya 2, maka titiknya adalah 2,0x, y. Kalau y-nya 0 juga ketemu x-nya 1, maka titiknya adalah x, y, yaitu 1,0. Oke, sekarang bagaimana ketika x-nya yang bernilai 0? Berapakah nilai y-nya? Oke, kita cari. Kalau x-nya yang bernilai 0, kita gunakan pertidaksamaan yang pertama, ini nanti jadi persamaan ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Y yang dicari sama dengan x-nya gantikan 0, 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Y sama dengan 0 dikurangi 0 tambah 2, hasilnya adalah positif 2. Sehingga titiknya x0, y-nya 2, titiknya adalah 0,2. Oke. Sudah ketemu titik potong dari pertidaksamaan 1. Sekarang lanjut ke langkah kedua. Langkah yang kedua yaitu tentukan titik potong dari pertidaksamaan 2. Nah, kita cari bergantian seperti tadi. Kalau y-nya sama dengan 0, maka siapa nilai x-nya? Ini berubah menjadi persamaan dulu ya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Y-nya ganti 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Persamaan kuadrat, buat 2 kurung buka kurung tutup, x kuadrat, x1 di depan, x1 di belakang sama dengan 0. Kemudian cari dua bilangan ini.
dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah yaitu positif 2, kalau dikalikan hasilnya yang belakang yaitu negatif 3. Negatif 3 bisa diuraikan perkalian antara 3 kali negatif 1. Nah sekarang kalau 3 ditambah negatif 1 berapa hasilnya? 3 tambah negatif 1 itu sama dengan 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 hasilnya positif 2. Nah ternyata sama, sehingga yang kita gunakan ke pemfaktoran adalah positif 3 dan negatif 1. Masing-masing sama dengan kan 0, X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. X sama dengan 0 kurangi 3 yaitu negatif 3. Yang satunya X dikurangi 1 juga sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. X-nya bernilai 1. Oke, kita pasangkan titiknya. Y-nya 0, X-nya negatif 3, maka pasangan titiknya negatif 3,0. Y-nya 0, X-nya 1, maka pasangan titiknya X, Y yaitu 1,0. Oke, satu lagi titik potongnya ketika X sama dengan 0, persamaannya sama, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nilai Y yang dicari, X-nya gantikan dengan 0, maka ini 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3. Nilai Y sama dengan 0 tambah 0 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah ini pasangan titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya negatif 3, maka 0, negatif 3. Sudah kita cari semua titik potongnya, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Oke. Langkah yang ketiga di sini adalah kita menggambar grafik. Oke, kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini ada sumbu Y ya ini. Kemudian di sebelah sini ada sumbu X-nya. Nah, ini ada 0, kemudian kita buat 1 sampai 3. 1, 2, 3 ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ke atas, 1, 2, 3. Sumbu Y ke bawah ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, kita substitusikan atau kita ganti tempatkan titik-titik dari titik potong persamaan 1 dulu. Di sini ada 2,0 sama 1,0. Nih, ini 1,0, yang sini 2,0. Kemudian ini ada 0,2. 0,2 berarti di sini ya. Ini titik 0,2. Nah, ini kita tarik garis tarik membentuk kurva ya. Oke, kurva yang ini untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Sekarang dari titik potong kedua ini ada negatif 3,0. Sini negatif 3,0. Kemudian 1,0 lagi. Di sini ada 1,0. Kemudian 0, negatif 3. Berarti di bawah sini ya. Ini 0, negatif 3. Dari ketiga titik ini juga tarik hingga membentuk kurva. Oke, ini. Nah, ini kurvanya untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Oke, yang ditanya adalah apa? Daerah penyelesaian ya. Oke, daerah penyelesaian berarti kita harus mengarsir. Oke, arsir. Yang diarsir itu pasti daerah yang salah. Kemudian yang bersih pasti daerahnya yang benar. Ini harus selalu diingat. Nah, akhirnya kita akan mencari daerah yang bersih ini sebagai DP atau daerah penyelesaian. Untuk menentukan DP, maka kita harus mengarsir daerah yang salah dulu. Untuk mengarsir daerah yang salah, maka kita harus ambil satu titik sembarang. Nah, ketika kita menggambar grafik, maka selalu
ambil 0,0. Oke, ketika menggambar selalu ambil 0,0. Di sini ambil 0,0. Substitusikan kepertidaksamaannya. Kepertidaksamaan 1 dulu. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Karena yang diambil 0,0 artinya 0 yang depan nilainya X, 0 yang belakang nilainya Y. Substitusi ke sini. Y-nya 0 lebih dari atau sama dengan X-nya 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. 0 lebih dari atau sama dengan 0 kurangi 0 tambah 2 hasilnya adalah positif 2. 0 lebih dari 2 jelas ini pernyataannya salah ya. Oke, karena diambil 0,0 pernyataannya salah. Berarti kita perhatikan kembali pada kurva yang mana ini? Yang ini ya, yang kecil. Untuk kurva X kuadrat dikurangi 3X tambah 2, kurva yang kecil ini diambil 0,0 di sini tempatnya. Ini tempatnya 0,0, diambil 0,0, salah. Nah, kurva yang kecil ini ketika diambil 0,0, pernyataannya salah. Yang diarsir itu yang salah. Jadi, kurva kecil ini tadi diambil 0,0, bilangnya salah, yang diarsir salah. Maka daerah yang salah ini kita arsir. Kurva kecil mengarah ke arah 0,0 arsirannya. Karena 0,0 itu pernyataannya salah. Oke. Sekarang substitusi juga kepertidaksamaan 2. Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurangi 3. 0,0 Y-nya ganti 0, X-nya juga ganti 0. Maka Y 0 kurang dari atau sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 3. 0 kurang dari atau sama dengan 0 tambah 0 kurang dari 3. Hasilnya adalah negatif 3. 0 kurang dari atau sama dengan negatif 3 ini pernyataan yang salah juga ya. Karena harusnya 0 lebih dari negatif 3. Oke, ini pernyataan yang salah untuk kurva yang besar. Untuk kurva yang besar diambil 0,0, pernyataannya bunyinya juga salah. Yang diarsir tadi yang salah. Kurva besar diambil 0,0 itu salah. Maka yang diarsir yang salah, kurva besarnya kita arsir mengarah ke 0,0. Nah, ini kita arsir. Oke ya. Jadi karena tadi 0,0 diambil hasilnya salah. 0,0 kan di dalam kurva besar, berarti diarsirnya ke arah dalam. Oke, kita perpanjang lagi arsirannya biar kelihatan. Berarti ini diarsir terus ya daerahnya. Nah, DP-nya ternyata ini ya, yang kecil ini ya, ini disebut dengan DP. Oke, yang ini kan bersih. Oh, tidak ya, ini enggak bersih karena ini ketika kita arsir berarti ngarsirnya ke sini semua. Nah, ini arsirannya ke sini semua, berarti daerah yang bersih tinggal yang ini aja. Nah, ini DP-nya daerah yang bersih, ya kan? Nah, ini soalnya pilgan, berarti DP yang di sini bersih salin ke sini, DP-nya yang diarsir. Kita cari daerah penyelesaiannya sebelah sini, ini yang diarsir. Ini A bukan, B bukan, C. Coba kita perhatikan C ya. C juga daerahnya sini, ini awalnya bersih. Ini di sini bersih, kemudian di sini diarsir. Berarti jawabannya jelas yang C. Kalau D kan bukan membahas ini, yang E juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang C.